Vikaris Danang Kurniawan Mars atau Master of Arts Religious Studies, yang pada hari ini, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024, telah ditahbiskan menjadi pendeta pelayanan khusus GKJ Bekasi, merupakan sosok yang berasal dari keluarga sederhana. Beliau dikaruniai Tuhan seorang istri bernama Nisa Janis, dan 2 orang putri bernama Hesri, Nala Kantiana, dan Larenea Kandrayati. Selepas lulus Diploma 3 Sistem Informasi dari STMIK, Bina Insani, dan pendidikan Strata 1 di STFT Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta, tahun 2014. Pada bulan September tahun 2016, melanjutkan studi di Hartford Seminary, Amerika Serikat, dan lulus bulan Mei tahun 2017 dalam program International Peacemaking. Melanjutkan studi dan berhasil meraih gelar Mars Mei tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui, tidak setiap sarjana teknik otomatis mendapat gelar jabatan sebagai engineer, atau di Indonesia disebut insinyur. Maka demikian pula tidak setiap insan yang telah lulus studi strata 1 atau 2 atau bahkan 3 dalam bidang teologia tidak otomatis berhak menyandang gelar jabatan pelayanan sebagai pendeta atau gembala jemaat. Perlu ada serangkaian persiapan dan ujian yang telah diatur sesuai dengan tata kelola dan tata gereja di mana yang bersangkutan hendak melayani. Saudara Danang Kurniawan juga menjalani semua proses ujian di atas, dan telah dinyatakan lulus dan siap untuk maju pada proses puncaknya, yaitu penahbisan sebagai pendeta pelayanan khusus yang telah dilaksanakan hari ini, Minggu 11 Agustus tahun 2024 di GKJ Bekasi. Selamat memulai pelayanan pendeta Danang Kurniawan Mars. Selamat atas penugasan sebagai pendeta pelayanan khusus di Solotek. Kiranya setiap langkah pelayanan yang diambil selalu disertai oleh tuntunan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Awal dan Sang Akhir, dalam ibadah suci bagi kemuliaan nama-Mu ini, izinkan kami memikir-mikirkan, merasa-rasakan, dan mengendapkan sabda firman-Mu di dasar sanubari dan nurani kami. Dari sana, kami berharap cinta-Mu memancar melalui hidup kami dalam hidup bakti kepada Dikau dan sesama kami. Hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, kiranya Dikau layakkan untuk membicarakan tentang Dikau, terlebih untuk mengharap Dikau saja yang berbicara kepada kami. Dalam rengkuhan cinta setia-Mu, kami menyerahkan ruang suci-Mu, umat yang Dikau kuduskan ini, dan waktu yang Dikau langsungkan saat ini. Dalam harap keseharian kami membuka hati dan diri untuk dikuatkan dengan sabda luhur-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Sang Purwa dan Sang Purna Sabda, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan bersama-sama kita baca, kita terima dan kita renungkan dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-5 sampai dengan 7. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar."
Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudari-saudara semua. Saya sangat berbahagia pada pagi hari ini. Dengan permulaan pengutusan ini saya ingin membagikan sebuah renungan. Judulnya adalah Pada Akhirnya Adalah Permulaan. Bagi yang belum kenal saya, barangkali banyak, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya tiba di kota Bekasi tahun 2000. Jabatan saya pertama adalah pengamen di kota Cibitung, Ibu Bapak. Kalau naik bis begitu, saya dapat 2.500. Saya turun lalu saya membeli gorengan 1, es teh manis, dan rokok. Kebiasaan jorok itu, mengambil gorengan itu, sampai saya pelihara sampai sebelum menikah. Dimarahi istri saya karena kalau ambil gorengan itu cuci tangan dulu begitu. Itu terjadi di terminal Bogor sana. Lalu saya bergabung di gereja ini kira-kira tahun 2003, barangkali Ibu Bapak tidak terlalu mengenal saya. Tapi saya bergabung 2003, saya aktif lebih banyak di GKJ Bekasi Timur, yang saat ini GKJ Bekasi Timur. Sempat menjadi ketua Natal begitu di tahun 2005. Hingga akhirnya di tahun 2009 saya matur ke Mas Heri, Mas saya mau sekolah teologi. Mas Heri kaget juga, ngapain sekolah teologi, sudah lulus kuliah. Lalu Mas Heri mengarahkan saya, ya mau kemana Mas? Mau ke Duta, mau ke STFT Jakarta atau kemana? Lalu Mas Heri nanya, udah ada persiapan biaya belum? Ya belum Mas. Ada sapi atau ladang yang bisa dijual di kampung? Wah, enggak ada Mas, saya tuh, bapak saya cuma pegawai negeri kelas rendahan. Enggak ada yang bisa dijual gitu. Lalu di saat itu Mas Heri menelpon Pak Aris. Waktu itu Sekum kalau nggak salah ya Mas, ada nggak beasiswanya begitu. Lalu oh ada skema beasiswa sinode mulai dari semester 3. Nah saya mengundang Ibu Bapak kalau mau menyekolahkan anaknya jangan khawatir ke teologi karena sinode menyediakan beasiswa. Itu awal mula perjalanan saya menempuh studi teologi Ibu Bapak. Nah banyak penderitaannya, saya sebenarnya berharap Bapak Ibu ketawa ya, orang ini pengamen sekarang tapi tidak tertawa. Ya enggak apa-apa. Saya ingin memulai dengan dalam hidup kita, Ibu Bapak, tolong slide-nya Mas. Dalam hidup kita, penderitaan dan kebahagiaan itu bisa hadir berhimpitan, Ibu Bapak. Itu terbukti ketika kita bisa menertawakan penderitaan dan menangis bahagia. 3 tokoh utama yang saya ambil contohnya, yang pertama Kang Didi, komedian yang sebenarnya tukang bangunan. Itu saking miskinnya,
Dia membuat materi-materi komedinya dari kemiskinannya. Suatu saat dia ingin mengajak anaknya mandi bola. Anaknya langsung ambil handuk. Saking miskinnya, Ibu Bapak. Kan mandi bola kan tidak perlu air. Lalu tokoh yang kedua yang saya kagumi adalah Gus Dur. Ketika ia dilengsarkan dari kursi kepresidenan, bayangkan Ibu Bapak, dilengsarkan dari kursi jabatan paling tinggi di sebuah negara, Gus Dur masih bisa tertawa. Lalu dia berseloroh di dalam talk show Kick Andy, dia bilang begini, enggak apa-apa dilengsarkan. Wong saya naik jadi presiden ya cuman modal dengkul. Itu pun modal dengkul bapak itu, gitu. Politisi yang lain. Dia masih bisa menertawakan hal itu. Lalu yang ketiga, Charlie Chaplin. Ibu bapak kalau tahu komedian itu, Charlie Chaplin adalah tokoh komedian dunia yang hadir di dalam penderitaan dunia yang akut. Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Nazi. Di mana 6 juta orang di Jerman dibantai oleh Hitler. Dalam sebuah film The Great Dictator, Charlie Chaplin menirukan Hitler, Ibu Bapak. Bayangkan ia bisa memparodikan komedi dari sebuah tindakan paling mengerikan di abad itu. Jadi tentang penderitaan bisa ditertawakan juga. Lalu tentang menangis bahagia, Ibu Bapak tentu mengingat ketika Ibu Bapak misalnya mendapatkan anugerah buah hati baru lahir, bisa kita menangis. Atau ketika mengantarkan anak wisuda, atau kita mendapatkan berkat-berkat tidak terduga dikala kita sangat membutuhkan. Di sana kita menangis bahagia. Nah, sekarang kita tahu bahwa hidup kita yang dipenuhi derita dan bahagia itu, di sana Tuhan mencampurnya karena Tuhan menyertai kita. Supaya ketika kita menderita, kita masih bisa menangkap kebahagiaan. Ketika kita bahagia, kita juga tidak berlebihan. Karena hidup kita isinya dua itu, penderitaan dan kebahagiaan. Melalui teks kitab Wahyu kita kali ini, next. Saya ingin mengajak Ibu Bapak dan Saudara untuk menyelami cara Tuhan menghidupkan harapan bagi yang sedang berduka cita, yang dicampur oleh Tuhan dengan sukacita kegembiraan secara berhimpitan. Teks ini Ibu Bapak, teks yang muncul di akhir kitab kita, justru isinya adalah Tuhan mau memulai sesuatu yang baru. Bayangkan di akhir Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru, dan kata-kata itu dituliskan oleh Yohanes dari Pulau Patmos untuk menghibur para jemaat atau orang-orang Kristen perdana yang sedang kolaps dalam hatinya karena ia diburu oleh penguasa kala itu. Di sana dinyatakan Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi di dalam suasana yang sangat menderita itu, tiba-tiba jemaat disajikan sebuah teks yang menyatakan Allah akan memperbarui. Next. Tapi hal ini tidak mudah karena suasana politiknya tidak langsung boom berubah. Mereka masih mengalami penderitaan. Apa yang baru, kata jemaat? Tampak terlihat jelas di sana orang sedang dibunuh. Jemaat masih bingung apa yang baru di sana. Tetapi kemudian ada ayat yang selanjutnya menyatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, lalu barang siapa menang,
Ia akan memperoleh semua itu dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Di perikop-perikop sebelumnya kalau ibu bapak akrab dengan teks Wahyu, banyak teks-teks yang berbicara tentang akhir zaman. Barangkali dari kita memang melihat teks ini seperti teks yang mau menghancurkan seluruh bumi, lalu mengadakan pembaruan karena banyak teks yang berbicara tentang misalnya antikris dan lain sebagainya. Tidak salah karena memang teks itu berkata demikian. Namun sesungguhnya waktu itu Yohanes hendak menguatkan para jemaat di sana yang sedang menderita dengan simbol-simbol yang dinyatakan. Orang yang membacanya, orang Kristen waktu itu jemaat akan paham bahwa yang dimaksud misalnya dengan penguasa kerajaan 1000 tahun itu orang-orang yang sedang menyiksa mereka. Jadi teks itu muncul untuk memberikan harapan, memberikan pembaruan. Pesan Kristen yang paling kuat adalah pesan yang diperbarui Allah. Bahwa yang diperbarui Allah adalah semangat hidup kita untuk bertahan dalam penderitaan. Seperti halnya kita antusias memakai sepatu, baju, motor, dan bahkan mobil baru untuk pergi sekolah atau ke kantor, umat waktu itu seolah disiram oleh narasi harapan. Ya, harapan pembaruan suasana politik yang meskipun belum terjadi, tetapi itu sudah terjadi di dalam Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena dunia ada di dalam rengkuhan Allah, maka semuanya pembaruan itu sudah diupayakan Allah di dalam dirinya. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, sulit untuk memastikan seberapa kuat teks pastoral itu mengembalakan para jemaat waktu itu. Namun yang pasti jumlah mereka kemudian bertambah-tambah dan jiwa semakin banyak dimenangkan bergabung menjadi orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Pada kesempatan hari ini izinkan saya membagikan satu makna bagi kita semua. Tolong slide-nya Mas. Baru di dalam Tuhan berarti meninggalkan yang lama lalu memasuki tatanan baru. Kita hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya Ia yang mengendalikan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga apapun yang kita alami, semoga kita selalu percaya bahwa ini di dalam Allah, ini di dalam Allah yang sanggup membarukan, memberikan pembaruan bagi kita itu. Meskipun belum terjadi secara fisik, meskipun kita kadang masih menderita, tapi kita percaya bahwa Tuhan membersamai kita karena kita di dalam Tuhan. Kadangkala sulit melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup yang remuk, Ibu Bapak. Mengapa? Salah satu teorinya mengatakan karena kita di dalam rahim Allah, sehingga kita tidak bisa melihat wajah Allah. Lalu untuk apa memaknai Allah yang melampaui waktu, Alfa dan Omega itu? Ya, untuk mengimajinasikan iman kita bahwa ketidakpastian hidup ini sesungguhnya ada dalam kepastian Kristus yang terus merengkuh kita. Next. Next, Mas. Di dalam Tuhan sang awal dan yang akhir, pembaruan itu sempurna terjadi. Di sepanjang sekat ruang awal dan akhir, Allah menyahabati jalan-jalan sepi kita. Allah memberikan kejutan bagi kita. Allah tidak akan lupa terus mengiring langkah kita, baik ketika penderitaan dan kebahagiaan terjadi. Next. Dalam judul khotbah pada akhirnya adalah permulaan, in the end the beginning, sebenarnya sebuah judul buku dari seorang teolog Jürgen Moltmann yang meninggal beberapa bulan yang lalu di usia 98. Buku itu muncul dalam waktu yang bersamaan dengan Charles
Charlie Chaplin, Ibu Bapak. Buku In the End, The Beginning adalah buku yang keluar untuk memberi harapan pada masyarakat Eropa waktu itu. Dalam pembantaian yang mengerikan itu, Jürgen Moltmann menyerukan, ada pembaruan di dalam Allah. Dan itu dihembuskan, didorong kepada orang-orang Kristen, kita menjadi agen pembaru dunia. Allah menginginkan kita, Allah menginginkan kita selalu memulai, bukan mengakhiri. Ibu Bapak, pagi ini saya ingin tidak akan menceritakan apa yang terjadi di dalam perang, melainkan saya hanya ingin menceritakan cara Tuhan membalikkan perjalanan manusia. Supaya kita lebih percaya dan yakin bahwa di dalam penderitaan pun kita akan memperoleh pembaruan. Yang akhir menjadi yang awal menjadi yang akhir. Di dalam ibadah pengutusan pendeta ini saya ingin membagikan tentang film The Two Popes atau Dua Paus. Mengapa tema khotbah ini mengapa film ini betapa mengena bagi saya. Dikisahkan dalam film itu Paus Benediktus sudah ada di tahta Roma. Kepala gereja tertinggi di dunia, umat Katolik lebih dari 1, sekian miliar orang. Ia mengalami kesepian di puncak hidupnya. Lalu koleganya seorang kardinal dari Argentina menulis surat untuk mengundurkan diri. Sudah berbulan-bulan menulis surat, tidak kunjung juga ada balasan. Ternyata surat-surat itu tetap diterima oleh Paus Benediktus, tetapi memang tidak pernah dibalas. Akhirnya ia mendapatkan undangan untuk pergi ke Roma. Di dalam film itu percakapan-percakapan manusiawi begitu nyata. Paus Benediktus menceritakan betapa ia kesepian menjadi pemimpin dunia, betapa ia melarikan diri dari persoalan dunia untuk menjadi seorang intelektual. Dan ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa mengendalikan para pastor-pastor yang melakukan kejahatan seksual. Lalu sebaliknya, Kardinal George Bergoglio yang dari Argentina datang ke sana mengungkapkan pergumulan-pergumulan peliknya. Ia pernah mau menikah, sudah tunangan, tapi ia membatalkan karena ingin menjadi imam. Ia juga pernah merasa bersalah karena membiarkan pastor-pastornya disiksa, diculik, dan ia tidak berdaya. Dalam rasa bersalah ia ingin mengundurkan diri itu, mereka bercakap-cakap, terjadilah sebuah peristiwa. Ia yang ingin mengundurkan diri itu justru terpilih menjadi paus. Kemudian paus yang dalam kesepian itu mengundurkan diri. Jadi terbalik, Ibu Bapak. Di sanalah ternyata akhir yang didambakan oleh George Bergoglio itu menjadi permulaan tugas barunya menjadi pemimpin umat Katolik dunia. Pada 5 September nanti beliau akan berkunjung ke Indonesia. Film itu menginspirasi saya bahwa pelayanan pengutusan seseorang bukan bermula dari kesempurnaan hidup, tetapi dari penyerahan diri untuk dipakai oleh Allah sepenuh-penuhnya. Ibu Bapak dan saudara-saudari terkasih, melalui khotbah sulung ini saya rindu membagikan renungan tentang hidup keseharian, bukan hanya tentang perjalanan saya, melainkan juga perjalanan yang saya imani, Ibu Bapak dan saudara-saudari Tapaki bersama. Kita mengembara di dalam Allah, Sang Awal dan Sang Akhir. Kita memiliki perjalanan kita masing-masing. Ibu Bapak kalau mencapai tingkat-tingkat jabatan tertentu, apalagi Ibu Bapak menjadi puncak di sebuah instansi, Ibu Bapak bisa merasa sangat kesepian karena Ibu Bapak harus memutuskan segala sesuatunya sendiri. Menjadi seorang pendeta bagi saya bukan tugas yang mudah, Ibu Bapak. Saya tahu persis beberapa pendeta berbagi kepada saya betapa rumitnya perjalanan hidup mereka. Tapi yang penting adalah umat yang ia layani.
di toga yang saya kenakan, di stola yang saya kenakan, yang sudah dijahit oleh Ibu Hajeng Purwanti. Terima kasih untuk stola yang indah. Saya membordir dengan pokok anggur dan carangnya. Saya ingin mengimani bahwa hanya bergantung pada Allah saja saya bisa berbuah dan melakukan pelayanan secara maksimal. Dan di sini saya menuliskan in the end, the beginning, untuk menyemangati saya. Semoga karya pelayanan saya akan sampai pada akhirnya yang sebenarnya selalu akan dimulai yang baru. Saya mengucapkan terima kasih pada mentor-mentor saya, Mas Heri dan pendeta-pendeta yang lain yang setiap saya mempunyai pergumulan, saya cerita kepada mereka. Dan saya membayangkan tugas pelayanan juga akan seperti itu. Berat tetapi dengan bergantung kepada Allah, jalan-jalan sepi itu bisa saya lewati. Toga hitam yang maknanya adalah kesepian ini akan saya hayati bersama keluarga. Lalu beratnya toga ini juga menandakan bahwa tugas saya ke depan tidaklah ringan. Semoga saya memohon doa dari Ibu Bapak untuk dapat melakukan tugas ke depan. Terakhir, Ibu Bapak, jika ada yang belum menjadikan gelang, saya ingin kita memperagakan Mobius. Mobius adalah sebuah temuan matematikawan bernama Mobius juga yang kemudian dipakai untuk bagi yang belum direkatkan, Ibu Bapak, kita bisa melihat bahwa kertas ini punya dua sisi. Monggo yang masih punya yang begini, yang sudah direkatkan tidak apa-apa karena kalau dibuka nanti kadang tidak lengket lagi. Monggo yang sudah pegang, yang masih begini, Ibu Bapak sederhana saja dibuka double tape-nya. Sudah? Lalu biasanya kalau jadi gelang kan enaknya gini ya Ibu Bapak. Tapi ini dibalik satu kali, set gitu aja. Lalu ditempel. Sudah berhasil? Begini jadinya seperti di slide. Ibu Bapak, temuan ini tampaknya sederhana. Akan tetapi kita tahu yang tadinya dua sisi itu sebenarnya satu sisi. Yang alfa dan yang omega itu sebenarnya satu. Kalau ada penderitaan dan kegembiraan itu ada di dalam satu, Kristus. Ruang keseharian kita semoga dipenuhi dengan makna baru itu. Bahwa kita selalu memulai yang baru ketika kita ingin mengakhiri. Sudah? Nah, jadi kalau Ibu Bapak lihat ya, sisi yang satu warna begitu terus dikelilingi, nanti ketemu sisi yang baru lagi. Jadi kedua sisi itu tidak terpisahkan. Terakhir doa saya untuk Ibu Bapak semoga langkah-langkah sepi, langkah-langkah semarak, jalan hidup Ibu Bapak dan saudara-saudari semua diingat oleh Allah karena ia ada di dalam Allah. Ingatlah bahwa duka cita, derita dan gembira, tangis dan tawa, air mata dan kasih yang melimpah itu semua ada di dalam Allah. Tidak ada yang diabaikan oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita di jalan masuk dan keluar persoalan-persoalan hidup kita. Mengutip Paus Fransiskus yang baru itu, jika ada air mata yang mengalir, kita semua wajib menjadikan air mata kebahagiaan. Jika ada air mata yang mengalir, kita semua wajib menjadikannya air mata kebahagiaan. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Ya Allah, kami mohon berkenan dari-Mu untuk datang membawa persoalan-persoalan hidup kami. Di dalam rasa syukur atas pemeliharaan-Mu, atas campur tangan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah, Sang Alfa dan Omega, kami ingin membawa saudari-saudara kami terkasih yang sedang mengais harapan dalam pergumulan memulai hidup baru. Para bayi yang baru hadir di dunia ini, para pasangan hidup yang baru saja diberkati dalam pernikahan, para keluarga yang baru saja harus ditinggal orang-orang terkasih, para anak-anak yang baru memasuki dunia baru sekolah, yang baru menemukan dunia pertemanan baru mereka. Tuntunlah mereka ke dalam pembaruan yang tidak menyakitkan, melainkan yang membuahkan jalan kebaikan dan berkat. Ya Allah, Sang Awal dan Sang Akhir, kami membawa saudari-saudara kami yang merindukan pembaruan dalam hidup mereka, keluarga-keluarga yang merindukan buah hati, anak-anak-Mu yang berharap akan pekerjaan, anak-anak-Mu yang telah lama menanti untuk mendapatkan pasangan hidup demi rumah tangga yang didambakan. Tolonglah ya Allah, mampirlah dan dengarlah doa mereka, jangan jalan terus. Kami berdoa bagi gereja-Mu GKJ Bekasi. Kiranya setiap pelayanan kami menghadirkan damai dan kesejahteraan bagi umat-Mu di sini. Kami membawa para gembala kami, Bapak Suwandi Marto Utomo, Bapak Heri Prastyo Nugroho, Ibu Kartini Astuti, dan Ibu Temis Tiowati, serta Bapak Harold Endriono. Juga kami membawa para anggota majelis dan setiap pelayan pilihan-Mu yang membaktikan diri pada-Mu dalam langkah hidup pelayanan mereka. Ya Allah, Engkau sendiri Sang pemilik hidup mereka. Kami mohonkan Dikau sendiri juga yang menuntun dan memberkati mereka dalam perjuangan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Ya Allah, Sang Awal dan Sang Akhir, pemilik sejarah bangsa-bangsa, kami ingin menyerahkan perjalanan bangsa kami dalam suasana transisi politik dalam perkara pergantian presiden, anggota DPR, dan menyongsong perhelatan pilkada di bulan November nanti. Perdamaianlah yang kami mohonkan, kebaikanlah yang kami harapkan, dan kesejahteraan bangsa inilah yang kami cita-citakan. Kiranya Allah berkenan menjagai bangsa anugerah-Mu ini. Banyak doa ya Tuhan yang tidak dapat kami sampaikan dalam waktu yang sungguh terbatas ini. Kami percaya bahwa Allah mendengar doa-doa umat-Mu di rumah, di perjalanan maupun di ruang-ruang keseharian kami. Kami menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru teladan hidup kami. Amin.